Saya sekarang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Di Makassar. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kakak Syahar. Dibuka dulu dong mukanya. Yang Sudah, gagah ini. Kakak Latifa sudah makan palu mara, Sudah? kepiting, Waduh, namanya itu ya. kemudian ikan bakar. Enak banget deh. Pokoknya sudah tahapan kuliner satu tahap. Satu tahap, berarti ada tahap kedua nih ya? Tahap kedua, ketiga, sampai tengah malam kuliner. Nah, kakak-kakak hebat, aku akan punya sesi tanya jawab soal politik dengan Kakak Syahar. Jadi kita cek bagaimana kita rakor Wil Sulawesi Barat di sini sambil ngobrol sama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang masih muda ini. Thank you, Kakak Latifa. Halo, halo, halo. Ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifa. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Oke. Halo kakak-kakak hebat. Wah, berjumpa lagi dengan saya di Sekolah Politik Jalanan Latifa SPJL episode kali ini bersama the one and only Syaharuddin Alrif. Oke. Yeay. Kakak Syahar ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita khusus episode kali ini jalan-jalan. Saya ada di jalan bersama Saya Kakak juga di Syahar di jalan. Mau pamer mobil dulu. Kakak Syahar bilang enakan di depan mobil. Jangan diliatin ya pelatnya. Tapi ini kita depan mobil. Nah Kakak Syahar dalam episode SPJL, episode spesial jalan-jalan ini, aku akan kasih Kakak Syahar 3 pertanyaan dari audiens kita di TikTok. Oke. Nah, biar enak kita juga sambil jalan, Kak. Nah, pertanyaan pertama ini dari Rio. Rio nanya, Kak, mau bertanya, saya dari Lampung Utara. Ya. Dan mau belajar politik. Terus Ya. pemulanya saya harus bagaimana ya, Kak? Tuh tanyanya satu, Ya. karena dia ada keinginan menjadi anggota DPR. Oh, Cocok stop. banget nih ditanyainnya ke Ya. Kakak Syahar. Top itu. Nah, kalau teman-teman sekalian, para anak milenial muda Indonesia, saya terpilih jadi anggota DPRD pertama di umur 29 tahun. 29 tahun. 29 tahun. Dan saya bukan dari background anak pejabat, bukan anak orang kaya, tapi saya backgroundnya hanya aktivis, anak muda murni, dan pengusaha muda. Saya berusaha menampilkan diri dan berbuat bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya dipilih oleh rakyat. Dan akhirnya setelah melalui proses, dan alhamdulillah saya terpilih. Alhamdulillah. Ceritanya, saya Sambil masih jalan dikit, muda Kak. dan berjuang sendiri Waduh, dan mampu meyakinkan orang mampu. bahwa dengan figur yang tepat dan partai yang tepat, kita mampu mempersiapkan diri dan terpilihlah kita menjadi politisi. Jadi poinnya itu memang bekerja keras dan bisa meyakinkan orang. Ya. Memang kemampuan Kakak Syahar meyakinkan orang itu top banget sih. Ya. Nah itu semoga bisa menjawab pertanyaannya Kakak Rio. Ya. Pertanyaan kedua nih Kak. Ya. Dari CEO. CEO underscore pejuang 10.000 follower. Oh, Ngomong luar nama biasa. akunnya ya luar biasa. Kak, apa manfaat dan keuntungan bergabung di Partai Nasdem nih di Sulawesi Ya. Selatan? Manfaat bergabung di partai. Partai itu apalagi Partai Nasdem. Gerakan restorasinya, gerakan perubahannya yang melakukan perbaikan yang belum baik. Memperbaiki yang belum sempurna. Nah, Partai Nasdem satu kebaikannya. Satu, terbukalah jaringan kita. Satu. Baik jaringan ke pemerintah, baik jaringan ke politisi, dan yang ketiga, jaringan yang kita bentuk khususnya anak-anak muda milenial Nasdem yang dari berbagai profesi. Ada sebagai pengusaha, ada sebagai YouTuber, ada selebgram, ada memang politisi, ada juga bupati mudanya Nasdem. Banyak Jadi banget, begitu teman-teman milenial bergabung dengan Nasdem Sulawesi Selatan dan Nasdem yang ada di pusat di seluruh Indonesia, maka pasti ruang itu akan terbentuk. Karena ibaratnya secerdas apapun kita, seberani apapun kita, tapi kalau tidak ada yang ngarahin, tidak ada yang membentuk pola, maka susah kita berhasil
Nah, samalah cerita saya tadi pertama. Saya memang berangkatnya dari nol. Dari nol. Tapi dengan bergaul, menunjukkan kinerja, menjaga kepercayaan, sehingga Kakak Latifah mempercayai saya. Dan diberilah saya ruang untuk tampil dan kemudian membuktikan diri. Bahwa entah siapapun kita itu, mau kita dari anak desa, mau anak orang miskin, tapi selama punya kemampuan eksplor diri, kepercayaan diri, dan usaha dan doa, maka pasti Tuhan akan mewujudkan cita-cita dan mimpi kita sebagai anak muda. Maka anak muda di seluruh Indonesia, jangan ragu. Ayo bergabung bersama Partai Nasdem. Partai Nasdem di seluruh Indonesia akan seperti Kakak Latifah, akan seperti Kakak Syahar, yang mana kita di sini mendapatkan jawaban kalau dengan bergabung Partai Nasdem itu akan membuka jaringan yang luas banget, dan tentu saja kalau di Sulawesi Selatan akan diajarin sama Kakak Syahar langsung. Emang oke banget kalau di sini. Pertanyaan terakhir Kakak yang ketiga nih dari Helmi, I-nya ada 2 nih, Helmi Sarif. Pertanyaannya gini, kalau misalnya jadi kayak kepala daerah dan semacamnya itu, ada syarat-syarat tertentu nggak Kak? Nah, kayak ada uang-uang gitu atau enggak? U-nya ini banyak banget gitu atau enggak? Gimana tuh Kak? Oke, menjadi kepala daerah adalah pekerjaan yang tidak gampang. Dibutuhkan proses dan mekanisme tahapan yang begitu panjang. Tapi semua orang sekarang dengan era keterbukaan ini dan Partai Nasdem membuka siapapun anak muda Indonesia yang mau jadi kepala daerah boleh. Boleh. Nah, prosesnya ada tahapannya. Ada tahapan, terutama ya kita mampu dilihat oleh partai. Kita punya elektabilitas, kita punya kepercayaan di masyarakat, kredibilitas, dan kita punya kapasitas yang kuat. Mampu enggak kita meyakinkan orang menjadi kepala daerah? Kami di Nasdem Sulawesi Selatan sudah berhasil, Kakak Latifah. Sudah berhasil ya? Membentuk satu anak muda umur 28 tahun. 28 tahun? Menjadi bupati termuda di Sulawesi Selatan. Luar di biasa. Kabupaten Pangkep, dan itu asli kader kami. Kader yang terbentuk dari 2014, menjadi anggota DPRD, kemudian menjadi ketua DPR, dan menjadi bupati di Kabupaten Pangkep. Nah, itu tadi salah satu cerita sukses bagaimana Partai Nasdem di Sulawesi Selatan melakukan kaderisasi untuk anak-anak mudanya dan menjadikan mereka tokoh-tokoh yang bisa dibanggakan di wilayahnya. Terima kasih banyak Kakak Syahar atas jawabannya. Thank you banget. Kakak-kakak hebat, SPJL selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan share kalau dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di SPJL berikutnya. Oke, thank you.